Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 6 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk selalu berdoa di dalam nama Yesus dan melalui Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Kepada Saudari Jenny, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 6 Maret, berjudul Tuhan menjawab doa saya. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-20. Berbunyi demikian, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Berdoa, percaya, bersukacita. Nyanyikan pujian bagi Tuhan karena Dia telah menjawab doa-doa Anda. Tuntutlah janjinya, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Tidak ada satupun permohonan yang tulus yang hilang. Saluran terbuka, sungai mengalir. Testimonies for the Church, Juli 7 halaman 274. Tuhan telah lama menunggu untuk memberikan sukacita terbesar dan paling sejati ke dalam hati. Semua orang yang memandang kepadanya dengan hati yang tidak terbagi, Dia akan memberkati dengan sangat. Mereka yang telah memandang kepadanya telah menangkap pandangan yang lebih jelas tentang Yesus sebagai pemikul dosa mereka, korban yang cukup dan telah bersembunyi di celah batu karang untuk melihat anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Counsels to Parents, Teacher and Students, halaman 369. Pemberian dari Dia yang mempunyai segala kuasa di surga dan dunia disimpan untuk anak-anak Allah. Pemberian yang sangat berharga datang kepada kita melalui pengorbanan darah penebus yang mahal. Pemberian yang memuaskan idaman hati yang paling dalam. Pemberian yang tahan selama-lamanya akan diterima dan dinikmati oleh semua orang yang akan datang kepada Allah sebagai anak-anak kecil. Terimalah janji-janji Allah sebagai milikmu, akuilah itu di hadapannya sebagai kata-katanya sendiri, dan engkau akan menerima sukacita yang sempurna. Khotbah di atas bukit, halaman 150 dan 151. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 75 paragraf 1. Saluran terbuka, sungai mengalir. Siapakah saluran yang dimaksudkan? Suratnya nomor 18 tahun 1892 paragraf 8 menjawab, Kristus adalah saluran yang hanya melaluinya manusia dapat memiliki akses kepada Allah
dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kristus adalah saluran dan satu-satunya saluran akses kepada Allah. Kenapa Yesus adalah satu-satunya saluran akses kepada Allah? Sebab Yesus adalah satu-satunya anak Allah dan The Home Missionary tanggal 1 Juni tahun 1897 paragraf 15 berkata, darah anak tunggal Allah lah yang berharga bagi kita, agar kita dapat mendekat kepada Allah. Darahnya saja yang menghapus dosa dunia. Saluran kita kepada Allah adalah Yesus, sebab dialah anak tunggal Allah dan dialah anak domba Allah. Oleh karena dosa, kita terpisah dari Allah. Tetapi karena tercurahnya darah anak domba Allah, kita dapat terhubung kembali kepada Allah di dalam Yesus. Itulah sebabnya tentang doa, Roh Nubuat berkata dalam Christ in His Sanctuary, halaman 48 paragraf 2 dan 3 yang berbunyi, ukupan naik dengan doa-doa Israel, melambangkan jasa-jasa dan perantaraan Kristus, kebenarannya yang sempurna yang melalui iman dihisapkan kepada umatnya, dan yang dengan sendirinya dapat membuat penyembahan makhluk-makhluk berdosa dapat diterima oleh Allah. Di depan tirai bilik yang maha suci ada mesbah doa syafaat yang terus-menerus. Di depan Maha Kudus ada mesbah pendamaian berkelanjutan. Dengan darah dan ukupan, Allah harus didekati, simbol yang menunjuk ke pengantara agung, melalui siapa orang berdosa dapat mendekati Jehovah, dan melalui dia sendiri sajalah belas kasihan dan keselamatan dapat diberikan kepada jiwa yang bertobat dan percaya. Di dalam Ka'bah, tepat di hadapan tirai pemisah bilik suci dan bilik yang maha suci, ada mesbah ukupan atau mesbah dupa, yang merupakan lambang pengantaran Kristus kepada Jehovah yang adalah Allah Bapa. Dan hanya satu mesbah ukupan di sana. Karenanya hanya satu pengantara kita. Itu sebabnya hanya melalui Kristus kita mempunyai akses kepada Bapa. Terlebih, hanya dengan darah dan ukupan Allah yaitu Bapa harus didekati. Hanya Yesus yang punya darah dan ukupan yaitu jasa-jasa pendamaian. Dan perhatikan, hanya melalui Kristus saja belas kasih dan keselamatan kita terima. Jadi, kita berdoa kepada Bapa melalui Yesus dan kita menerima jawaban dari Bapa hanya melalui Yesus. Sebab Yesuslah satu-satunya yang mempunyai darah dan ukupan. Jadi, Allah Bapa menjawab doa-doa kita hanya melalui satu saluran, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 75 paragraf 2. Pemberian-pemberian yang sangat berharga datang kepada kita melalui pengorbanan darah penebus yang mahal. Jelas bahwa saluran doa kita kepada Bapa adalah Yesus dan saluran jawaban dari Bapa kepada kita adalah Yesus. Roh Nubuat juga berkata dalam That I May Know Him, halaman 259 paragraf 3 yang berbunyi, di dalam Kristus, seruan umat manusia mencapai Bapa yang penuh belas kasihan abadi. Melalui Yesuslah seruan doa kita mencapai Bapa, sebab Dia satu-satunya jalan kepada Bapa. Yesuslah satu-satunya pengantara kita, tidak ada yang lain. Dan In Heavenly Places halaman 79 paragraf 4 menyatakan, Bapa mendengar setiap doa yang tulus dari anak-anaknya. Suara permohonan dari bumi bersatu dengan suara pengantara kita yang memohon di sorga, dan suaranya selalu didengar Bapa. Suara Yesus yang selalu didengar Bapa. Karenanya kita berdoa hanya melalui Yesus, saluran yang terbuka, sungai mengalir. Karenanya Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 24 yang berbunyi, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua.
hanya satu saluran, hanya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Dan Dia hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami. Untuk kami berdoa hanya di dalam nama Yesus dan berdoa hanya melalui Kristus kepada Bapa. Sebab Yesuslah saluran yang terbuka, Yesuslah satu-satunya saluran, akses kepada Bapa. Dan melalui Yesuslah kami menerima jawaban-jawaban dari Bapa. Dan Yesus meski Dia melayani di sorga, di hadapan Bapa, tetapi melalui kehadiran Roh-Nya, Dia melayani kami di dunia ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan tolong kami untuk berdoa, menyampaikan perkataan-perkataan hati kami yang tidak dapat kami ucapkan kepada Bapa. Dan kiranya melalui Engkau saja jawaban doa kami terima. Dan hingga pada akhirnya hidup kami menjadi suatu hidup yang penuh penyerahan kepada Bapa, hingga Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.